di salah satu rumah makan khas Palembang namanya Sarinade. Dan hari ini aku mau coba pesen pindang gaung badan. Terus di sini juga ada pindang kapin. Jadi di rumah makan ini menyediakan aneka pindang banyak banget. Nggak cuma ikan, di sini juga ada udang, juga ada pindang tulang. Pokoknya beraneka ragam jenis ya. Dan hari ini aku coba order nasi minyak. Nanti kita coba ya. Terus di sini juga ada tempoyak. Mungkin teman-teman nggak tahu apa itu tempoyak ya. Itu salah satu makanan khas Palembang juga. Dibuat dari saus duren. Tuh siapa yang doyan saus duren? Terus di sini bukan rendang ya. Penampakannya memang seperti rendang, tapi ini bukan rendang. Ini namanya malbi. Nah, sama-sama dari daging sapi, tapi untuk rasanya sendiri dia lebih dominan manis. Terus di sini juga ada pentol ikan ya, sate pentol ikan. Terus di sini juga ada telur gabus. Lalu aneka sambal. Oke, yuk nggak usah lama-lama lagi, kita coba aja langsung ya. Sekarang kita buka langsung ya, gimana sih penampakan tempoyak. Oh, ini penampakan tempoyak. Harum banget. Tuh. Jadi ini dia juga dari ikan ya teman-teman ya. Landasan dari ikan, lalu dikasih bumbu dari saus duren kayak gitu. Ini enak banget. Well, sekarang kita udah mau masuk ke pembuatan songket. Yuk kita lihat bareng-bareng. Sama Hasan. Oh, Pak Hasan. Iya. Oke. Pak Hasan, kita pengen tanya-tanya nih. Boleh. Udah berapa lama ya untuk di Fikri Koleksi sendiri udah berdiri? Oh, kalau Fikri itu tahun 2000. Oh, tahun 2000. Berarti sekarang udah 23 tahun. ya 23 tahun ya. Oke. Berarti kalau di sini nih Pak, saat pembuatan songket sendiri apakah menggunakan benang khusus? Ya, kalau untuk songket ini kan ada benang sutra sama benang emas bahan pokoknya ya. Iya. Tapi bahan pendampingnya ada benang nilon juga. Tapi yang pokoknya benang emas dan benang sutra. Oh, oke, jadi ada benang emas dan benang sutra gitu ya. Lalu ibaratnya tuh kalau untuk yang tingkat premiumnya sendiri itu biasanya benang apa tuh Kak? Sama aja, benang sutra, tapi pesutranya aja yang berbeda tuh. Ya, ada yang kelas 1, ada yang kelas berapa itu ya. Oh gitu. Jadi setiap bahan itu punya level-levelnya tersendiri gitu ya Pak Hasan ya. Pengaruh motif juga, pengaruh harga. Jadi walaupun bahannya sama, mungkin motifnya agak susah buatnya, itu bisa juga pengaruh harganya juga. Kemudian yang lebih dominan itu yang agak mahal itu biasanya songket yang usianya sudah di atas 50 tahun. Itu yang lebih mahal, yang harganya mencapai 25 juta sampai 100 juta. Wow, 25 sampai 100 juta teman-teman. Toh, tapi di sini ada barangnya Pak. Ada. Tapi nggak banyak sih kalau itu sih. Kita banyak yang biasa aja yang harganya berkisaran dari 2.500.000 sampai dengan 10 juta. Oh, Yang oke. kita produksi sekarang ini gitu. Nanti kita mau lihat ya. Penasaran pastikan gimana banget sih kain songket harganya sampai puluhan juta bahkan ratusan juta. Oke? Nah, sekarang kita mau lihat mungkin teman-teman yang lagi sebagai pengrajin songket. Yuk. Saya jelasin sedikit masalah songket ya. Ya, boleh. Di sini ada dua bentuk nih ya. Songket itu dari selendang dan kain. Jadi kalau yang kecil ini selendangnya. Kalau yang besar itu kainnya. Oh, oke. Jadi tahap pembuatan songket ini ada berapa tahap ya? Tahap pertama itu pencucian benang sutranya, ya.
Benang susunan dicuci, kemudian diwarnai, kemudian pembuatan motif. Jadi dibuat motif dulu, terakhir baru ditenun. Oh, motif dulu yang dibuat. Iya, motif itu dari bentuk lidi-lidi itu motifnya. Oh, oke. Nah, lamanya pembuatan ini berkisar sekitar 3 bulan Oh, prosesnya ya, dari proses awal itu. Kalau penenunan aja, itu kalau untuk selendang itu 1 minggu, untuk kainnya 2 minggu. oh lama. Yang lama buat motifnya. Ya, ya. Ini songket ini alat tenunnya dari zaman Kesultanan Sriwijaya sampai sekarang nggak berubah. Oh, tetap ini berarti sangat-sangat Iya. masih tradisional sekali Iya, ya. benar-benar handmade dia. Ya, ya. Mungkin itu juga akhirnya yang menyebabkan kenapa harga songket itu juga jadi begitu mahal ya. Iya. Karena effortnya juga lumayan loh ya. Iya, membutuhkan waktu agak lama, jadi 3 bulan kan Iya, prosesnya. betul. Ini kalau boleh tahu yang teman-teman kita ini bekerja dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Mereka rata-rata bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Oh, gitu. Nah, tapi kan mereka upahnya berdasarkan hasil ya. Oh, oke. Jadi suka-suka mereka mau kerja jam berapa. Kalau mau cepet ya mungkin dia butuh waktu agak banyak ya. Ya. Kalau lama santai biasa aja gitu kan. Karena itu juga nanti menentukan mereka lebih cepat selesai atau enggak ya. Iya. Songket ini sendiri kan asli dari Palembang ya Pak Hasan ya? Iya benar. Jadi songket ini dibuat itu sejak zaman Kesultanan Sriwijaya. Iya. Jadi dulu kan songket ini hanya sebagai cenderamata bagi tamu-tamu kerajaan. Iya. Dan songket ini juga dipengaruhi oleh 3 negara sebenarnya. Oh, oke. Palembang, Sumatera, Indonesia, Chinese, kemudian India. Oh. Jadi sutranya dari Chinese, benang emasnya dari India. Kita yang buatin. Oh, oke. Makanya sebagai ini ada juga kita motifnya motif bunga Cina namanya. Oh, motif bunga cinta. Iya, jadi kan ada akibat dari kerjasama tadi ya. Iya, iya. Kalau dulu hanya sebagai cenderamata aja, nggak dijual belikan. Iya. Dan dulu hanya dikerjakan oleh kalangan kerajaan aja. Untuk masyarakat umum nggak boleh ngerjain. Tapi kalau sekarang sudah jadi home industry. Iya, betul. Oh, alhamdulillah songket sudah sampai ke mancanegara udah dikenal. Iya, iya. Kita aja sudah pameran sampai ke Brunei, Wow, Malaysia, Thailand, Singapura sudah. luar biasa. Bangga juga dong ya jadi orang Palembang. Iya, sip dong. Oke, saya jadi penasaran. Kira-kira seperti apa ya kain-kain songket yang udah jadi? Pasti teman-teman juga penasaran. Mari kita lihat bareng-bareng ya. Oke, yuk. Silakan ke sana. Nah, itu tadi proses pembuatan songket. Sekarang penasaran kan gimana koleksi-koleksinya? Yuk kita lihat. Nah, sekarang saya lagi mau dicobain gimana cara pemakaiannya. Yuk lihat. Ini kalau tumpalnya di depan ya. Ada tuh. songket. Nih, palak kain namanya. Oh, oke. Iya. Jadi ini namanya kepala kain. Ini selendang. 3.500.000. Nih. Oh, oke. Seperti ini jadi ya. Mungkin kalau di dalamnya innernya pakai kebaya gitu ya. Iya, pakai kebaya atau nggak baju kurung ya. Oh, Kalau gitu. sekarang udah modern dia baju. Iya. Kalau dulu itu di dalamnya pakai kayak baju kebaya ataupun baju kurung, teman-teman. Cantik banget ya. Tuh. Mungkin ini yang disebut dengan benang emas tadi ya, Pak Hasan ya. Oh ya, Iya. Mbak Umi ya. Oke. Jadi ini dibuat dari benang emas, teman-teman. Yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan ya. Teman-teman bisa lihat motifnya mungkin biar lebih detail. Tuh, cantik banget ya. Wah. Harganya itu dari 25 juta sampai 100 juta. Boleh basin? Oke, apa ini nih? Nih. Ini songket lama nih. Oh, ini yang katanya usianya udah mencapai 50 tahun Iya, lebih. Oh, iya. oke. Jadi salah satu alasan kenapa harganya jadi mahal banget juga karena usianya, teman-teman. Nih. Oh, oke. Terus emasnya nggak terlalu meklat ya kan, dia drop emasnya.
Oh, Ini oke. emas lama nih. Oh, murni emas jadi ya. Mm. Oh, oke. So, jadi selain karena usianya yang memang juga udah kurang lebih 50 tahunan, itu juga nih karena faktor emasnya juga emas lama, jadi dia nggak yang sampai glowing banget Iya. ya, tapi doff gitu tuh. Wah, cakep ya. Wow. Ada yang tertarik membeli kain songket? Ini harganya berapa, Mbak? Ini yang sekitar yang 80 jutaan. Oke, 80 juta. Mari dibeli, di order. Oke. Berarti semua ini yang harganya sekitaran tadi itu Iya. ya, Mbak ya? Oke, oke. Ada juga tadi katanya motif bunga Cina. Ada? Ada. Kita mau lihat motif bunga Cina ya. Nih. Oke. Tuh teman-teman, ini yang Pak Hasan bilang tadi motif bunga Cina ya. Karena kain songket ini tadi berasal dari 3 negara sebenarnya ya, asal mulanya ya. Mulai dari China, karena kita memakai benang sutra dari Iya. China. Mm-mm. Lalu juga menggunakan benang emas yang berasal dari India, dan kita orang Indonesia yang ngegarap. Oke, cakep ya, tuh. Oke, makasih Mbak Umi. Iya, sama-sama. Oke. Kalau yang seperti ini motif apa namanya Mbak Umi? Ini dia motifnya bunga pacar. Oh, bunga pacar. Dibuka aja. Nih, kalau ini motifnya motif terbaru dia. Oh ya, makanya aku suka banget nih. Ini harganya berapa Mbak Umi? Ini 4 juta. Ini 4 juta. 4 juta itu per meter. Enggak, udah kain sama selendang. Oh, udah kayak nama Iya, selendang. satu paket ya. Oh, satu paket. Berarti udah siap deh pokoknya jadi Iya. satu baju ya. Mm-mm. Oh, oke. Cocok nggak teman-teman kalau untuk aku nih? Cakep ya? Oke, ini bunga pacar. Makasih Mbak Umi. Iya, sama-sama. Kalau mungkin yang rate-nya sekitar 1-2 juta gitu juga ada? Ada yang 2,5 juta kita paling murah. Oh, oke. Paling rendah harganya 2.500.000. Oke. Jadi kalau ngarep 250.000 nggak ada. Ya. Itu yang cap. Itu yang cap kata Mbak Umi. Iya. Ada 1 juta, ada yang mesin dia ya. Oh, oke. Berarti kalau memang benar-benar yang homemade gitu 2.500.000 Iya. ya. Itu udah paling murah dia 2,5 juta. Oke. So kalau punya budget 2.500.000, don't worry, kalian bisa dapetin tetap tuh, ya. Ini yang termurah di Fikri Collection, tapi kualitasnya nggak abal-abal loh memang. Tuh cakep ya. Biasa kalau untuk jadi satu gini nih butuh berapa lama Mbak Umi? Kalau tinggal nurun aja kayak yang di belakang Iya. itu dia setengah bulan, 1 bulan udah selesai. Oh, setengah bulan sampai 1 bulan untuk menyelesaikan ini. Kalau kainnya dia 1 bulan, kalau selendangnya dia setengah bulan. Oke, kainnya 1 bulan, selendangnya setengah bulan. Oke, cakep ya. Oke, kita udah lihat koleksinya. Sekarang kita pengen lihat kalau kain songket dijadikan busana yang siap pakai seperti apa. Yuk kita lihat. Nih dijadiin model blazer ya teman-teman. Tuh cakep ya, warna purple. Ini motif apa namanya Mbak Umi? Itu bintang berantai. Oh, bintang berantai nih, motifnya seperti ini. Ini yang di belakang. Oh iya, mau lebih detail di sini mungkin juga. Tuh teman-teman, bintang berantai. Lukis dulu, udah lukis ini nih. Tuh teman-teman, Mbak Umi coba mungkin bisa jelasin sekali lagi. Kalau jumputan kan ini dilukis. Ini jenis jumputan, ya. Dilukis dulu, terus tuh diikat satu-satu ini. Terus dicelup warna, mau warna apa, misalnya warna merah, warna hijau, misalnya warna kuning dia. Oh iya iya, wah. Oke, guys bagus nggak? Oh, oke. Ini yang tadi katanya dari daun dan juga jumputan, harganya 400.000. Udah dulu ya, aku udah nggak sabar juga pengen lihat, aku pengen shopping, jadi sampai di sini dulu perkenalan kita dengan songket, salah satu kain khas Palembang. Sampai ketemu next time, oke? Bye, thank you Mbak Umi. Iya, sama-sama. Baiklah teman-teman semua, kita udah sama-sama melihat beberapa hal-hal khusus yang ada di kota Palembang, mulai dari 2 icon, and then kita udah sama-sama mengenal beberapa kuliner yang ada di kota ini, juga kerajinan tangan songket yang merupakan
salah satu hal yang khusus yang berasal daripada Kota Palembang. Biarlah semuanya boleh berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan setiap kita, dan kiranya setiap budaya yang ada di kota manapun semua dapat dilestarikan sehingga nama Indonesia boleh semakin diharumkan. Thank you, God bless you.